Ya, Saudara, Aceh memiliki potensi alam yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan daerah. Lantas bagaimana seharusnya hal tersebut dapat dimaksimalkan guna mendorong pembangunan Aceh? Berikut kita akan membahasnya bersama Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Profesor Dr. Insinyur Teguh Abdullah Sani. Assalamualaikum, Prof. Sani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Prof. Sani telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita di TVRI Aceh. Ya, baik. Mungkin langsung saja Prof. Sani, ini sesuai dengan tema kita pada hari ini. Nah, kita tahu Aceh memiliki ragam potensi sumber daya alam yang melimpah. Ini lantas sebenarnya sumber daya yang ada di Aceh yang memiliki potensi tinggi ini apa saja ini, Prof? Saya kira banyak sekali ya kalau bicara Aceh itu luar biasa, dari laut sampai pesisir sampai pantai, sangat super lah. Jadi demikian potensi besar ini harus digali, tapi tidak bisa dengan cara biasa-biasa. Harus dengan kreativitas dan inovasi dari manusianya. Oleh karena itu saya kira sumber daya manusia harus ditingkatkan supaya banyak inovasi yang bisa dikembangkan dan bagi anak-anak bangsa, terutama generasi yang baru, generasi milenial ya, supaya mereka bisa memanfaatkan pengetahuannya dapat dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas dalam bidang ekonomi, bisnis gitu ya. Gitu. Saya kira itu yang paling penting. Ya, baik. Dan mungkin dari ragam potensi yang ada ini sebenarnya bagaimana seharusnya dimaksimalkan untuk dapat mendorong pertumbuhan Aceh sendiri? Ya, saya lihat potensinya super. Saya lihat dari berbagai terminologi lah dalam konteks bisnis. Ada namanya dan blue bisnis, blue economy itu di lautan. Karena ya saya lihat Aceh ini kan dikelilingi oleh lautan ya, dikelilingi oleh lautan. Di sana ada produktivitas ikan-ikan, laut, tuna, terutama Aceh sangat terkenal. Itu volumenya besar. Nah, ini belum dieksploitasi dengan bagus karena masih kekurangan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun mungkin teknologinya juga sangat minim ya. Oleh karena itu kita perlu kembangkan. Oleh karena itu saya berpikir dengan cara pendidikan yang ada itu tidak cukup. Oleh karena itu kita perlu mengadakan semacam training-training, kursus-kursus yang benar-benar praktis ya, bidang vokasi khususnya ya. Bidang vokasi supaya anak-anak kita generasi depan ini jangan hanya berteori. Dia dapat melihat bagaimana suasana bisnis yang bagus, yang tepat. Kebanyakan yang kekurangan di Aceh attitude ya. Attitude bekerja disiplin, bekerja tepat waktu. Itu juga permasalahan besar saya lihat di Aceh. Oleh karena itu jalan-jalan lain bisa dilakukan. Oleh karena itu saya hanya berpikir, saya punya network, punya jaring internasional, bahkan nasional pun ada. Pengen buat jalan-jalan pintas lah untuk masyarakat saya, supaya berjalan langsung di negara-negara industri besar, semacam di Korea, di Jepang, di Australia, di Amerika atau di Eropa. Oleh karena dengan demikian mereka dapat menghadapi langsung pengalaman hidup mereka, bagaimana mengelola industri, bagaimana di kawasan bisnis, bagaimana rupanya dalam bisnis itu harus begini begitu, harus tahu. Oleh karena itu ke depan saya sudah berkomunikasi dengan para investor Jepang agar bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat Aceh untuk bekerja di Jepang. Ini satu diharapkannya terobosan baru terjadi. Jadi begini, fenomenanya begini yang benar. Di Jepang itu saat ini sedang kekurangan tenaga kerja. Umur 20 sampai 30 tahun itu sangat minim dan dibutuhkan karena tenaga mereka, kecerdasan mereka. Dibutuhkan orang Jepang karena di Jepang jarang sekali orang muda. Kebanyakan orang tua karena mereka sudah tidak mau punya anak gitu ya. Kemudian umur mereka sudah di atas 100 tahun, 90 tahun. Mereka kekurangan tenaga kerja pada saat ini. Nah, momentum itu kita manfaatkan sebaiknya supaya anak-anak Aceh langsung bekerja di Jepang gitu. Melihat bagaimana industri otomotif, industri elektronik, kemudian pertanian juga termasuk di dalamnya. Akan tetapi harus punya standar bagaimana mereka mengelola di industri.
Nah, problem ini yang kita hadapi di Aceh. Attitude-nya perlu ditingkatkan ya. Iya. Attitude-nya orang Aceh tidak biasa disiplin. Benar sekali. Nah, artinya ini memang sebenarnya Aceh memiliki ragam potensi yang melimpah, tapi perlu dimaksimalkan dari segi sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya, karena jadi bisa ditingkatkan di sini, tapi kalau ditingkatkan sini kuranglah. Karena dia tidak melihat bagaimana kalau mereka dicemplungkan langsung di wilayah pekerjaan, dipimpin orang Jepang, oh begini rasanya kerja di sana panjang. Iya. Minimal kerjanya bisa 12 sampai 16 jam per hari. Wah, itu sangat berat. Saya pun mengalami hal yang sama pada waktu saya kuliah di sana, sangat berat karena jam kerja mereka panjang. Oleh karena itu dia dicemplungkan aja langsung. Skill mereka akan meningkat dengan drastis. Oh begini teknologinya, dan tapi attitude-nya mereka datang tepat waktu. Wah, itu kan nggak mudah mau mengubah budaya begini. Mereka bekerja keras. Kemudian mereka bekerja dalam teamwork, bekerja sama-sama. Nggak bisa bekerja sendiri, harus bekerja. Nah, budaya itu yang belum terbangun di sini. Oleh karena itu coba saya melakukan terobosan. Saya bawa aja nih mahasiswa atau alumni SMK begitu ya, langsung terjun ke sana di bidang pertanian, di bidang pengembangan peternakan, kemudian elektronik. Sana ada pabrik-pabrik di Jepang, pabriknya luar biasa, pabrik industri besar semua di Jepang tuh. Oh ya, Kawasaki, Matsushita, Honda, semua di sana langsung ada cemplung di sana. Dan mereka dapat gaji antara 12 juta sampai 20 juta per bulan. Enak kan? Iya. Ya baik. Nah, ini seperti yang Prof katakan tadi juga, bahwasanya sebelumnya Prof sempat bekerja di Jepang. Nah, ini jika melihat Indonesia dan juga Jepang ini secara geografis sama dan juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah yang dapat dimanfaatkan. Nah, mungkin ada hal positif di Jepang selain dari segi budaya tadi, mungkin bisa diterapkan di Aceh ini seperti apa? Kita begini, kalau mereka sumber daya alam nggak ada, boleh katakan nih ya, mereka sadar mereka tidak punya sumber daya alam, maka mereka meningkatkan sumber daya manusia. Mereka cerdaskan bangsanya, perbaiki juga attitude-nya, mereka bisa bekerja keras, dengan penuh disiplin, dan bisa bekerja sama. Ini yang paling penting. Kita belum biasa bekerja sama dengan baik. Kebanyakan seperti pemain bola lah ya. Kita bisa understanding satu dengan lainnya. Pada itu membuat satu teamwork, ada penyerang depan, bek kanan, bek kiri gitu kan ya. Kemudian ada keeper segala macam. Itu belum bisa teratur dengan bagus. Oleh karena itu saya pikir kalau hanya teori di kelas tidak cukup. Sekolah saja dia panjang. Oleh karena itu kita melakukan shortcut. Coba dah saya cemplungin aja langsung di sana di industri. Bisa nggak dia? Saya udah pengalaman. 5 tahun yang lalu saya selipkan anak-anak Aceh, 20 orang dari 100 orang yang saya kirimkan dari Jawa Barat. Saya di Bandung mengembangkan training untuk anak-anak yang siap bekerja di Jepang. Tapi yang untuk Aceh 20 orang ini sukses pulang semua. Jadi semacam studi banding ke negara lain ya, Pak? Bukan sekedar studi banding, tapi memang bekerja beneran di situ. Kalau studi banding banyak orang lakukan, tapi tidak berhasil. Karena yang kita ubah itu mindset. Mindset bagaimana bekerja sesungguhnya, bagaimana bekerja dalam teamwork, bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, kalau bekerja sama orang lain, kan tidak boleh ego ya. Nah, jadi sadar bahwa dia punya kelebihan, masing-masing orang lain punya kelebihan, juga punya kelemahan. Oleh karena itu dia mampu bekerja sama sebagai teamwork. Ya baik. Nah ini Prof Sani, kita melihat Aceh sebelumnya ini juga memiliki dana otsus yang tinggi, namun masih berada di bawah garis kemiskinan. Nah apa yang seharusnya mungkin dapat dilakukan pemerintah? Mungkin ada SDA yang sebelumnya belum digali ini, sehingga perlu dimaksimalkan. Kalau SDA mah banyak, kita punya tempat yang cantik ya, cantik-cantik. Saya lihat sudah keliling Aceh, lihat tuh. Di Sabang oke, Pulau W-nya oke. Kemudian saya juga ke Aceh Jaya tuh di Calang. Kemudian ke pulau-pulaunya sangat cantik sekali, belum dikelola dengan secara optimal. Tapi memang harus ada syarat-syarat tertentu supaya menjadi industri pariwisata besar. Infrastrukturnya harus memadai, termasuk dermaga, airport, harus memenuhi standar internasional. Dan juga satu hal yang mohon maaf ya, kadang-kadang kurang bersih ya ini. Perlu bersih, penampilannya pertama kali bersih. Mohon maaf ya,
kadang-kadang ke toilet itu kotor ya. Ini harus diperbaiki. Kalau toiletnya sudah bersih berarti begini. Secara fasilitas juga harus pertama kali maka toilet bukan di belakang sono, tapi bisa di depan rumah toiletnya, bahkan di depan kamar kan, di dalam kamar kan. Itu mindsetnya sudah berbeda. Oleh karena itu mulailah bekerja dengan di toilet ya. Kalau bisa memelihara, saya ingin lihat nih TVRI ini toiletnya bersih nggak nih? Dari situ kelihatan, wah ini wah sudah memenuhi standar nih atau tidak gitu. Oleh karena itu nanti ke depan saya kirim aja langsung lah. Tidak banyak teori-teori, tapi nanti ada syaratnya. Di training dulu lah di Jakarta. Karena sebelum ke Jepang, karena syarat yang diberikan Jepang tuh berat ya. Disiplin tuh tidak mudah membangun disiplin, bangun tidur, datang tepat waktu. Kalau nggak bisa disiplin nggak bisa. Itu berat itu bagi kehidupan orang yang tidak biasa ya. Walaupun alhamdulillah kita ini banyak mayoritas muslim, biasa sudah sholat subuh kan, jam 5 gitu ya, sudah sholat subuh, itu sudah bersyukur tuh, sudah habis sholat subuh sebaiknya jangan tidur, olahraga dulu, dan itu supaya dia siap untuk menghadapi pekerjaan, kayak gitu kira-kira. Baik, mungkin Prof ini kita juga lihat dari ragam potensi yang dimiliki Aceh, ini seharusnya juga menjadi peluang bagi investor luar. Nah, ini sebenarnya apa yang menjadi penghambat investor untuk melakukan investasi di Aceh? Wah banyak sekali ya kalau banyak investasi, investor itu kan nggak mau rugi ya, namanya juga mengeluarkan uang ya, mau apa dia invest untuk pengen untung. Pertama tentang keamanan, aman nggak tempat situ? Adakah infrastrukturnya yang bisa menopang bisnisnya dengan lancar, logistiknya bagaimana, kemudian bagaimana masalah perpajakan, kemudian bagaimana masalah buruh, banyak hal itu yang perlu diperbaiki. Jadi itu standar lah. Sudah semua orang juga bisa baca bagaimana standar industri yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat termasuk lingkungan hidup segala macam, itu harus dipenuhi standar itu. Ya, artinya memang meskipun Aceh memiliki sejumlah ragam potensi yang bisa dimaksimalkan, tapi juga menjadi poin penting yang harus juga diperhatikan oleh pemerintah dari segi SDM-nya ini agar SDM-nya dan lingkungan diperhatikan kan SDM ya, yang bersih. Benar. Kemudian manusia-manusia yang smart, banyak senyum. Oke, ya baik. Gitu. Jangan datang-datang menyeramkan, marah-marah gitu, orang takut nggak mau datang. Ya baik, mungkin terakhir Prof, ini ada harapan ataupun pesan yang dapat disampaikan mengenai tema kita pada hari ini, membangun Aceh dengan segala potensi. Iya, iya. Saya kira kalau bicara itu banyak sekali sebenarnya. Cuman kita tata sedikit aja lah. Terutama saya tertarik Aceh itu sebenarnya juga belum optimal ya. Kalau dijadikan industri pariwisata saya kira the best. Kemudian ada potensi lain banyak sebenarnya, mineral banyak. Wah, migas lu super. Kita kemarin menemukan migas di Andaman, alhamdulillah. Tapi itu barang habis tuh ya. Barang yang terbatas karena habis sadar. Jadi barang-barang yang tidak habis itu bagaimana mengelola alam. Kita sebenarnya sudah dikasih Allah Subhanahu wa taala luar biasa itu. Ya, laut yang indah, pulau-pulau yang bagus, sungai-sungai yang bagus, danau-danau bahkan itu cantik-cantik semua. Tapi umumnya kotor ya. Coba kita berlatih untuk bersih-bersih ya. Dan ini bukan pekerjaan mudah, untuk kebiasaan. Itu kerja kultur gitu ya, menyangkut kultur bangsa. Coba yang pernah nggak ngeliat pertandingan sepak bola, orang-orang Jakarta membersihkan dimanapun dia berada. Mau di negara Brazil, negara Indonesia, yang membersihkan mereka. Bisa nggak kita membangun seperti itu ya? Jadi mana manusia tuh pengennya bersih. Dan apabila ada sampah, dia akan masukkan ke kantong dia gitu ya. Nah, ini budaya. Jadi saya melihat mereka sejak kecil memang budaya bersih, budaya tertib tuh. Karena anak saya pernah dari sekolah dari umur 1 tahun anak saya sekolah. Dia sudah biasa tertib. Oleh karena itu saya kagum, wah begini rasanya membangun sumber daya manusia yang tertib, teratur. Itu sejak sedini mungkin, sejak kecil, nggak bisa, udah mahasiswa gitu baru belajar, nggak bisa itu. Itu sejak umur 0 tahun gitu ya, udah bekerja. Karena membangun manusia yang tertib, disiplin, tepat waktu, itu sejak kecil. Mencerdaskan orang gampang, mencerdaskan, tapi mengubah attitude tidak mudah. Membangun attitude bukan pekerjaan mudah, itu butuh waktu yang panjang. Oleh karena itu pelatihan-pelatihan diperlukan. Nah, nanti saya misalkan kirim ke Jepang nanti, saya akan buat semacam kursus budaya. Bagaimana budaya itu terbangun. Jadi sebelum saya kirimkan ke Jepang, yakinkan dulu bahwa itu anak kita itu sudah siap bekerja di sono tuh. Karena kalau nggak siap nanti dia pulang, dia nggak kuat. Dengan situasi yang baru, dia akan stres. Stresnya luar biasa itu. Saya tuh 5 tahun yang lalu gagal.
20 orang itu pulang semua, tidak kuat bekerja sama. Problem ketiga itu adalah senang ngutil. Ngutil di mall-mall dia ngambil kunci, sebenarnya kecil murah, kunci itu cuma 150 yen, tapi itu mengganggu. Saya waktu itu sebagai ketua Persatuan Pelajar Indonesia sering disidang oleh hakim sana oleh polisi karena ternyata anak kita tuh mengambil sesuatu. Jadi akhirnya saya nego sana, mohon Bapak polisi jangan ditahan anak ini anak muda sedang tumbuh. Terus lihat bagaimana kompensasi aja lah buat menyapu dari sini ke sana, dari simpang sini ke simpang lama. Jadi setiap pagi mereka nyapu jam 5 pagi. Sampai jam 6 pagi mereka menyapu dari simpang. Itu negosiasi. Jadi pengalaman itu jangan sampai mereka mengambil sesuatu. Karena kamera di mana-mana. Kamera di mana-mana di mall itu. Oleh karena itu tolong tertib, nanti kita disiplin. Jangan mengambil sesuatu. Itu negara itu sangat disiplin. Polisi nggak ada kompromi. Begitu kita ketahuan melenceng gitu ya, langsung ditangkap. Dan itu masalah. Artinya sebelum kita memaksimalkan potensi, perlu untuk kita membangun budaya disiplin itu sendiri. Ya, baik, terima kasih. Satu lagi. Udah tata sopan ya. Tata sopan. Santun. Jangan lupa ya, kalau kita masuk orang kita ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, dan ohai gozaimasu, konnichiwa, do desu ka gitu. Enak sekali ngomongnya, cair, menanyakan dulu bagaimana kesehatan segala macam. Itu sangat enjoy lah. Jadi kehidupan itu bagus karena sopan satunya begini. Kita kurang. Perlu dilatih terus-menerus dan ini sudah menjadi kebiasaan ya. Kalau menjadi kebiasaan menjadi kultur yang bagian dari hidup. Oke, ya baik. Terima kasih Profesor Dr. Insinyur Teguh Abdullah Sani selaku Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang telah bergabung bersama kita di Aceh hari ini di TVRI Aceh. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam. Ya, saudara, informasi lainnya dapat Anda saksikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.